Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengetengahkan bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu dengan judul IKN Riwayatmu Nanti. Riwayat nanti yang dimaksud dalam hal ini yaitu riwayat IKN kelak setelah masa berkuasanya atau masa memimpinnya budak angon atau Satrio Piningit sebagai Ratu Adil. Mengapa bahasan ini yaitu tentang IKN saya ikutkan di dalam pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit? Karena saat ini IKN juga merupakan salah satu isu sentral yang sedang marak dibicarakan dan dibahas oleh kalangan cerdik cendekia dan terutama adalah para pegiat YouTube saat ini. Selain itu, juga karena sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai IKN. Di dalam bahasan saya terdahulu, saya telah menegaskan bahwasanya Ibu kota negara Indonesia tidak akan pernah keluar dari Jawa sampai kapanpun, bahkan sampai akhir masa atau kiamat tiba. Ini bukan tentang sentimen rasial, sentimen kesukuan, akan tetapi ini adalah tentang sesuatu yang faktual yang memang harus saya sampaikan dan dipahami serta diterima oleh seluruh kalangan. Alasannya kenapa ini bukan sesuatu yang rasial dan kenapa ibu kota negara Indonesia tidak akan pernah keluar dari Pulau Jawa, karena Jawa adalah bibit buit nenek moyang leluhur dari segala ras yang ada di Indonesia. Mau tidak mau, demikianlah nyatanya dan sejarahnya. Di hampir semua pulau-pulau besar dan kecil dan pulau-pulau utama dari Sabang sampai Merauke telah terjadi percampuran darah, yang mana para penguasa di wilayah-wilayah tersebut tidak terlepas dari silsilah darah Jawa. Jawanya juga bukan melulu Jawa Jowo, tetapi Jawa dari barat sampai dengan Jawa dari timur. Artinya Jawa yang berbahasa Sunda dan Jawa yang berbahasa Jawa serta Jawa yang berbahasa Jowo. Berbahasa Jawa artinya bahasa Jawa yang menggunakan huruf A, dan bahasa Jowo artinya bahasa Jawa yang menggunakan huruf O. Misalnya
Aja dan Ojo yang menyatakan kata jangan. Aja itu adalah kosakata bahasa Jawa, sedangkan ojo itu adalah kosakata bahasa Jawa Jowo. Maknanya keduanya sama. Dalam bahasa Indonesia berarti jangan. Kembali ke masalah IKN. Riwayat IKN nanti pada masa berkuasanya Sang Ratu Adil, apa yang akan terjadi dengan wilayah itu, bagaimana pembangunannya. Saat ini pembangunan IKN sedang mangkrak, bagaikan kerakap tumbuh di atas batu, umpamanya manusia hidup segan tapi tak mau. Dilanjutkan tidak, dihentikan pun juga tidak. Seperti duri yang tertelan dan tidak bisa masuk ke dalam pencernaan, melainkan dia hanya tersendat di kerongkongan. Sangat menyiksa tubuh dan sangat mengganggu kehidupan, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara dan tubuh kesatuan rakyat dan negara Republik Indonesia. Kasus mengenai IKN ini akan tetap juga bergulir dan menjadi masalah yang pelik sampai dengan terjadinya huru-hara gonjang-ganjing, tidak akan sampai mendapatkan jalan keluar hingga akhirnya berkuasalah masa kepemimpinan Sang Budak Angon atau Satrio Piningit yang mewujud sebagai seorang pemimpin negara bergelar Ratu Adil. Di masa beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit ini berkuasa, IKN tidak akan dibiarkan terbengkalai begitu saja. IKN tidak akan dibiarkan menjadi bangunan yang mubazir dan sia-sia, karena bagaimanapun telah menghabiskan banyak sekali anggaran negara yang itu adalah uang rakyat, yang itu adalah harta bersama, harta milik rakyat Indonesia, kekayaan bersama para pemilik negeri ini. Bukan harta golongan tertentu, apalagi harta golongan politik dan partai politik tertentu. Tidak. Di luar konteks tentang apakah memang benar terjadi korupsi dalam kasus IKN dan bagaimanakah kemudian tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap para pelaku yang terlibat di dalam kasus IKN di masa Ratu Adil, gedung ini atau kawasan IKN ini kemudian dimanfaatkan sebagai dua kemungkinan. Yang pertama, kawasan itu akan dijadikan sebagai markas militer, atau pilihan keduanya akan dijadikan sebagai kawasan yang berhubungan dengan proses penjalanan hukum. Kedua-duanya adalah sebuah jalan keluar yang sangat baik, yang tidak akan membiarkan kawasan IKN ini menjadi kawasan yang sia-sia. Nah, apabila sahabat dimintai pendapat atau pertimbangan
Yang manakah kiranya yang paling baik untuk penggunaan pemanfaatan IKN ini yang jelas-jelas kelak tidak akan pernah menjadi ibu kota? Apakah menjadi bagian yang pertama, yaitu markas militer, ataukah menjadi bagian yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan proses atau kegiatan berikut hasil dari hukum, penjalanan hukum, pelaksanaan hukum. Mudah-mudahan apabila sahabat berkenan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan, paling tidak itu menjadi jejak yang tertinggal di media YouTube channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia, dan menjadi bukti bahwa kita pernah ikut urun serta, ikut nimbrung, ikut memberikan andil yang menunjukkan kepedulian kita dengan apa yang telah terjadi dan sedang terjadi serta akan terjadi di wilayah kita, wilayah negara Indonesia kita yang tercinta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.